Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang rasanya kita berjumpa pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dalam melaksanakan setiap aktivitas kita, mari kita jalani bersama dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 23 ayat 28. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, lain songoni mahamu, anggo idaon nian sianduru denggan mahamu tuhalak, hape anggo di bagasan nasolabo dohamu, gok pangalosion. Dalam bahasa Indonesia, demikianlah juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada akhir-akhir ini ada musim mangga. Mangga ini memang merupakan makanan yang favorit, karena memang rasanya yang begitu enak. Dan kemudian biasanya kalau pohon mangga itu masih lebih banyak yang organik. Begitu enak. Ketika kita membeli mangga, yang pasti kita akan melihat dari luar. Begitu dia warnanya yang menggoda, kita cium aromanya yang menarik, maka kita akan coba membelinya. Namun tidak jarang ketika kita membeli mangga tersebut yang kelihatannya enak itu, ketika kita kupas, maka ada yang busuk di dalam. Karena memang tidak semua mangga itu sesuai dengan warna di luarnya, tapi banyak yang busuk di dalam. Perilaku-perilaku yang demikian sering terjadi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kalau kita membaca firman Tuhan hari ini merupakan kritik kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kita tahu bersama bahwa orang Farisi itu adalah orang yang memelihara seluruh tradisi-tradisi keyahudian. Mereka begitu hafal dengan firman Tuhan dan Taurat-Taurat. Dan ahli Taurat adalah orang yang mengawal segala kebijakan dari segi hukum-hukum keisraelan. Sehingga setiap apa yang mereka katakan itu akan menjadi fatwa yang harus dipatuhi oleh umat pada saat itu. Namun Yesus mengkritik ke dalam kehidupan mereka, bahwa Farisi dan ahli Taurat itu kelihatannya dari luar begitu manis, begitu baik, namun kenyataannya di dalamnya ada kebusukan-kebusukan. Ada sesuatu yang tidak baik. Hal apa sebagai contoh yang tidak baik daripada orang Farisi? Mari kita bayangkan, Farisi dan ahli Taurat selalu mengintai Yesus kapan akan mengatakan yang salah agar mereka menghukumnya. Sehingga kesalahan itu menjadi seolah-olah menjadi sebuah kebenaran, sehingga padahal sebenarnya yang diintai kapan menjadi salah. Kemudian yang menjadi kesalahan daripada Farisi dan ahli Taurat, secara khusus ahli Taurat, kita ketika membawa persembahan ke bait Allah, di mana segala sesuatu yang dikurbankan itu harus dulu diseleksi menurut para ahli Taurat itu, sehingga yang menjadi layak untuk dikurbankan melalui seleksi mereka. Ternyata yang menjadi dimarahi Yesus pada saat itu adalah ketika penseleksian ini harus melakukan pembayaran kepada mereka, sehingga sebenarnya bukan soal apakah sehat atau tidak kurbannya, namun apakah sudah cukup bayaran atau tidak yang kepada mereka. Hal-hal ini menjadi sesuatu kelihatan alim, namun ternyata kenyataannya adalah sesuatu kejahatan. Hal ini menjadi kritik juga dalam kehidupan kita. Kehidupan orang percaya seharusnya adalah sesuai dengan apa yang dikatakannya dengan yang dilakukannya, sesuai dengan apa yang dikotbahkannya dengan apa yang diteladani dalam hidupnya, bukan menjadi berbeda. Ketika orang tua menasihati anaknya untuk menjadi baik, padahal dia tidak baik,
maka sulitlah anak untuk menjadi percaya di dalam kebaikan. Ketika guru menyatakan mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang tekun, padahal dia selalu terlambat datang, bagaimana dia akan menjadi mendidik anak-anak didik dengan baik? Ketika para pelayan-pelayan gereja menyatakan kebenaran dan menyuarakan suara kenabian, padahal dia sendiri tidak melakukannya, bagaimana suara umat? Bagaimana umat melihat itu? Oleh karena itu, firman ini mau mengkritik sekaligus mengingatkan kita. Nyatakan kebenaran dan hidupilah kebenaran itu. Jangan menjadikan sebuah kebenaran itu hanya sebuah kata-kata, namun harus dinampakkan di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan bukanlah hanya sebuah teori, namun harus nampak dalam praktek kehidupan kita. Saudara terkasih, apapun pekerjaan kita dan bagaimanapun kehidupan kita, harus memancarkan Kristus Yesus melalui teori dan melalui praktek. Ketika kita berdagang, lakukanlah secara kekristenan, tanpa menipu, tanpa memberatkan timbangan atau mengurangi ukuran, tapi tetaplah sebagai orang percaya melakukan kebenaran. Sehingga kritik yang dilakukan Yesus kepada Farisi dan ahli Taurat ini adalah mengingatkan kita agar menjadi jangan seperti buah mangga yang tadi, manis kelihatan namun busuk di dalam. Kita harus menjadi tetap manis di luar dan manis di dalam, indah di luar dan indah di dalam. Dengan demikian, kita akan memancarkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita agar menjadi hidup sesuai dengan firman yang sesungguhnya, tanpa berbeda antara perkataan dan perbuatan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar kami adalah orang yang berintegritas, yang sama perkataan dan perbuatan, yang apa yang kami lakukan adalah merupakan buah daripada iman kami, dan apa yang kami imani kami lanjutkan dalam perbuatan kami. Hamba berdoa, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, Tuhan kuatkan untuk seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang mereka lakukan adalah berdasarkan iman, percaya kepada Kristus Yesus. Hamba berdoa bagi setiap orang yang sakit, sembuhkan mereka, lawat mereka, naungi mereka, dan biarlah tangan Tuhan menjadi penyembuh dan penguat bagi kehidupan. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Biarlah firman ini menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan dalam Kristus